saya Karina Ramadini dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411076. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Apa itu modal kerja? Modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Modal kerja adalah komponen krusial dalam suatu proses bisnis. Manajemen modal kerja yang efisien berpengaruh pada kelancaran operasional perusahaan besar maupun kecil. Sebelum membangun sebuah bisnis, perlu memastikan beberapa dana awal yang dibutuhkan agar operasional bisnis berjalan lancar. Di samping itu, modal kerja juga menjadi salah satu indikator kesehatan suatu bisnis sehingga menjadi pertimbangan investor juga dalam menanamkan modalnya. Modal kerja buka kurung working capital tutup kurung adalah investasi jangka pendek dari suatu perusahaan. Misalnya kas, saham yang dijual, persediaan dan piutang nantinya. Nantinya modal digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan serta membiayai proses operasional bisnis. Menurut seorang ahli Jumingan, modal kerja adalah aktivitas lancar atau harta pada neraca perusahaan. Sementara itu, modal kerja bersih buka kurung net working capital adalah harta lancar atau aset dikurangi dengan hutang atau pasifa lancar. Jenis-jenis modal kerja. Secara umum, beberapa jenis modal kerja dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Uang tunai atau kas. Sama dengan modal kerja paling liquid yang bisa dipergunakan untuk membiayai operasional bisnis secara langsung. Persediaan. Sama dengan barang atau bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya diproduksi menjadi barang. Piutang sama dengan modal yang diterima oleh perusahaan dari pembayaran barang atau jasa yang belum dilunasi oleh pelanggan. Hutang usaha. Hutang yang memiliki waktu jatuh tempo singkat dan dihasilkan dari pembelian barang atau jasa dari kreditur atau supplier lainnya. Biaya yang masih harus dibayar. Investasi jangka pendek. Fungsi modal kerja. Stabilitas keuangan dan modal yang mencukupi akan mendukung kelancaran dan efisiensi operasional suatu perusahaan. Semua kebutuhan dapat terpenuhi dan kewajiban dapat dibayar tepat waktu jika perusahaan memiliki modal kerja yang memadai. Jadi dalam suatu perusahaan, fungsi modal kerja adalah sebagai berikut. Keberlangsungan perusahaan akan terjamin jika memiliki modal yang cukup, terutama saat terjadi krisis yang mengakibatkan penurunan nilai aset yang dapat diubah menjadi uang tunai. Memberikan layanan yang lebih baik, lancar, dan cepat kepada pelanggan dengan dukungan modal yang mencukupi. Melunasi semua kewajiban sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak ketiga seperti utang dan pinjaman bank. Memberikan kredit kepada konsumen dengan syarat-syarat yang menguntungkan dan mudah. Membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan internal dan eksternal perusahaan dengan adanya modal yang stabil. Modal yang mencukupi dapat menutupi kerugian perusahaan tanpa mengganggu kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan dapat memenuhi hak-hak pekerja terkait dengan gaji, tunjangan, dan asuransi keselamatan kerja. Mempercepat pengumpulan piutang dari pelanggan. Memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset lancar secara optimal seperti piutang dan persediaan barang. Cara menghitung modal kerja. Modal kerja adalah komponen yang berperan penting dalam peningkatan kualitas produk suatu perusahaan. Perhitungan modal kerja bertujuan untuk mengetahui laba kotor, utang perusahaan, hingga jumlah keuntungan laba bersih yang didapatkan perusahaan. Adapun beberapa cara yang digunakan untuk menghitung modal kerja adalah sebagai berikut. Perhitungan modal kerja kotor, gross working capital. Perhitungan modal kerja gross dilakukan dengan menghitung jumlah aktivitas lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya perusahaan X mempunyai kas sebesar 500 juta, investasi jangka pendek sebesar 150 juta, persediaan
barang sebesar 100 juta dan piutangnya sebesar 150 juta, maka modal kerja kotor yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut. Modal kerja sama dengan kas, tambah investasi jangka pendek, tambah persediaan barang, tambah piutang. Modal kerja kotor sama dengan 500 juta tambah 150 juta ditambah 100 juta ditambah 150 juta. Modal kerja kotor sama dengan 900 juta. Jadi modal kerja kotor gross working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 900 juta. Perhitungan modal kerja bersih net working capital. Perhitungan modal kerja bersih adalah dengan mengurangi total uang jangka pendek liabilitas lancar dengan jumlah aktivitas lancar. Contohnya, perusahaan X yang sebelumnya mempunyai aktivitas lancar sebesar 900 juta rupanya memiliki uang usaha sebesar 100 juta dan biaya yang masih harus dibiayakan adalah sebesar 70 juta. Maka modal kerja bersih yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebagai berikut. Modal kerja bersih aktivitas lancar kurang aktivitas lancar. 900 juta dikurang utang usaha ditambah biaya yang harus dibayar. 900 juta dikurang 1 juta ditambah 70 juta. 900 juta dikurang 170 juta sama dengan 730 juta. Jadi modal kerja bersih net working capital yang dimiliki oleh perusahaan X adalah sebesar 730 juta. Kesimpulan, modal kerja dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasional sehari-hari. Modal kerja terdiri dari aset lancar seperti kas, persediaan barang, dan piutang, serta hutang jangka pendek seperti hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. Modal kerja yang cukup penting bagi perusahaan karena dapat membantu menjaga likuiditas, mengurangi risiko, mempercepat pengumpulan piutang, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan penggunaan aset manajemen modal kerjanya dengan baik untuk memastikan kelangsungan operasional dan kinerja keuangan yang baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan modal usaha yang benar adalah dengan melakukan perencanaan pada pengeluaran bisnis dan memperhatikan pos pengeluaran yang mengalami pemborosan. Solusi untuk menangani hal ini adalah dengan menggunakan pembukaan yang benar dan sesuai standar sehingga Anda bisa mendapatkan laporan keuangan yang sesuai realitas usaha Anda saat ini. Berikut penjelasan tentang manajemen modal kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.